Hadirin hadirat sidang salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan menyampaikan khutbah Hadrat Khalifatul Masih Khamis Aidahullahu Ta'ala binasrihil ajiz tanggal 4 Februari 2011 mengenai standar keimanan sebagai pengikut Imam Mahdi alaihi wassalam, khususnya berhubungan dengan masalah Kristanata atau perkawinan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 111 bahwa telah memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada orang-orang mukmin, yaitu mereka yang tidak hanya mendakwakan keimanan mereka, bahkan juga menjaganya. Seiring dengan masalah menjaga keimanan itu, mereka senantiasa akan terus-menerus memperkuatnya. Di samping menjaga dan memperkuat keimanan mereka sendiri, mereka pun akan senantiasa berusaha untuk menjaga dan memperkuat keimanan anak keturunan mereka. Kemudian tidak hanya menjaga dan memperkuat keimanan anggota keluarga dan sanak kerabat mereka, mereka pun berusaha memberikan nasihat kepada orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar mereka. Hadirin hadirat sidang salat Jumat yang berbahagia. Huzur menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu di suatu jemaat terjadi pelanggaran terhadap ajaran jemaat di dalam hal pernikahan, yang oleh karenanya saya memberikan sanksi kepada mereka semua. Beberapa di antara mereka ada yang memang tidak mengetahui ilmu agama dan tidak juga mengetahui riwayat-riwayat, sehingga mereka menganggap seolah-olah tidak ada salahnya melakukan hal itu atau hal tersebut. Dalam hal ini, setiap Ahmadi harus menyempurnakan keimanan mereka yang hakiki dan berusaha untuk meraihnya. Akan tetapi, ada juga beberapa di antara mereka yang mengetahui ilmu agama. Mereka melakukan pengkhidmatan di jemaat ini dan juga mengetahui riwayat-riwayat dan ajaran-ajaran di dalam jemaat. Mereka pun ikut hadir di dalam pernikahan itu, dan mereka memperlihatkan kemunafikan serta kelemahan mereka itu. Di satu sisi mereka mencegah orang dari keburukan, namun dalam kesempatan itu mereka tidak hanya duduk di sana dan menyaksikan hal yang sia-sia itu. Bukannya mereka melaksanakan tanhau anil munkar, atau dengan istilah mencegah dari keburukan, justru malah mereka menjadi bagian dari keburukan-keburukan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Dan barulah belakangan mereka menulis surat kepada saya. Maksudnya mereka menulis surat kepada Huzur, dengan mengatakan bahwa kami pun telah ikut ambil bagian di dalam melakukan islah, atau istilahnya perbaikan dan meluruskan mereka. Nah, jadi ini merupakan satu islah yang aneh. Jadi ini sabda Huzur seperti itu. Ini merupakan islah yang aneh. Tidaklah mereka memiliki perhatian untuk mencegah dari keburukan, dan tidak pula mereka memberikan nasihat kepada kebaikan-kebaikan tadi. Jadi, jikapun nasihat kepada kebaikan itu ada yang mereka lakukan, nasihat itu berhubungan dengan tema yang lain.
Jadi ini merupakan suatu istilah yang sangat mengherankan atau aneh, kata Huzur tadi. Ya. Ketika suatu corak keburukan sedang terjadi, mereka hanya melihatnya dan bergabung di dalamnya. Lalu mereka mengatakan bahwa kami telah memberikan nasihat kepada mereka. Nah, jadi yang tidak diketahui apakah kenyataan mereka itu benar-benar melakukannya atau hanya melakukannya ataupun tidak, begitu. Ya. Jadi akan tetapi, ya, jika sekalipun mereka melakukan nasihat tadi ataupun islah tadi, ya, tetap saja mereka tidak melakukan pencegahan terhadap keburukan-keburukan yang sedang berlangsung itu. Bahkan mereka memberikan nasihat terhadap kebaikan-kebaikan, tentunya di dalam corak yang lain, bukan berhubungan dengan hal yang tersebut. Jadi hadirin hadirat sidang salat Jumat yang mulia, ya. Ini seperti seseorang yang melihat seorang pencuri telah melakukan aksi pencurian dan bukannya mencegah dan menangkapnya, ya, alih-alih, ya, ia malah menyelamatkan yang lainnya dari kerugian akibat pencurian itu. Nah, dia justru menolong pencuri tersebut tadi. Ya, lalu belakangan mengatakan kepadanya bahwa ia berkata jujur, ya, untuk mengakui perbuatannya di dalam hal yang sangat baik. Hadirin hadirat sidang yang mulia, sidang salat Jumat yang mulia. Berkata jujur tentu saja merupakan hal yang baik. Ya. Akan tetapi, ya, perlu diingat, jika ia memberikan nasihat dan mencegahnya langsung pada saat itu, ya, yaitu saat pencuri tadi berlangsung, maka pencuri itu akan jera dari perbuatan mencurinya. Ya, inilah suatu analogi yang Huzur sampaikan kepada kita berhubung dengan masalah Ristanata tadi. Walhasil, jika seorang Ahmadi benar-benar ia memiliki iman terhadap Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka seharusnya ia tidak takut terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, atau yang lainnya. Bahkan ia harus mendahulukan kepentingan-kepentingan agama. Hazrat Masih Maud telah berdoa untuk anak keturunan beliau dan para pengikut beliau supaya mereka terhindar dari rasa takut terhadap Dajjal. Ya. Apa yang akan terjadi ataupun apa jadinya jika para Ahmadi yang tinggal di negeri-negeri barat ini terpengaruh oleh ru'ub Dajjal atau pengaruh Dajjal. Ya. Banyak yang orang akan terseret di dalam kasus-kasus seperti yang disebutkan tadi di atas. Dikatakan kepada saya bahwa dikarenakan begitu banyaknya orang yang terlibat, maka akan timbul suatu kegelisahan di dalam jemaat ini. Hadirin hadirat sidang salat Jumat yang mulia, berkenaan dengan hal ini, ya, saya memberikan jawaban, maksudnya Huzur memberikan jawaban kepada mereka bahwa bagaimanapun mereka akan mendapatkan tentunya sanksi. Jika timbul kegelisahan di dalam jemaat ini dan beberapa orang akan terpecah belah, biarlah itu terjadi. Ini adalah sabda Huzur. Saya tidak peduli terhadap hal itu. Islam yang telah diajarkan kepada kami, Islam yang diajarkan kepada Hazrat Masih Maud salam telah diajarkan kepada kami adalah untuk menyelamatkan diri dari keburukan-keburukan dan perbuatan-perbuatan yang lagau atau sia-sia. Inilah yang akan senantiasa kami pegang. Ini adalah sabda Huzur. Jadi ketidakselarasan antara perkataan dan perbuatan itu adalah tidak disukai oleh Allah maupun oleh Rasulnya. Sebelumnya pun, ya, telah berkali-kali saya katakan, maksudnya Huzur sampaikan, dan juga para harifah sebelumnya pun telah mengatakan bahwa jika pernikahan-pernikahan dan pesta-pesta seperti itu berlangsung di rumah seorang Ahmadi, maka kalian harus pergi beranjak dari sana. Artinya kalian harus meninggalkan
acara tersebut. Jika tidak, maka setiap pengecut ini, kecintaan terhadap masyarakat ini akan menutupi kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan hal ini sama saja dengan membantu melakukan keburukan-keburukan tersebut. Hadirin hadirat sidang salat Jumat yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh para Ahmadi untuk dapat memahami perkara tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semuanya, khususnya bagi kita anggota jemaat yang ada di cabang Brastagi ini dan juga yang ada di Kaban Jahe, dan khusus umumnya untuk kita semuanya. Hadirin hadirat, demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya.